Kinerja sektor manufaktur Indonesia menunjukkan perlambatan signifikan pada akhir kuartal 1 2026. Ya, pemirsa, indeks manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global tercatat turun ke level 50,1 pada Maret 2026 dari 53,8 pada Februari 2026. Dan penurunan indeks manufaktur ini dipengaruhi oleh perang di Timur Tengah yang memberikan tekanan signifikan terhadap harga dan juga pasokan bahan baku. Kinerja sektor manufaktur Indonesia menunjukkan perlambatan signifikan pada akhir kuartal 1 2026. Data manufaktur indeks yang dirilis S&P Global tercatat turun ke level 50,1 pada Maret 2026 dari 53,8 pada Februari 2026. S&P menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bati menyebut penurunan output pada Maret menjadi yang terdalam dalam 9 bulan terakhir. Selain itu, permintaan ekspor juga mencatat penurunan tajam yang memperburuk kinerja sektor manufaktur secara keseluruhan. Perang di Timur Tengah juga diakui memberikan tekanan signifikan terhadap harga dan pasokan bahan baku. Kondisi tersebut berdampak pada produksi dan permintaan, serta mendorong inflasi biaya ke level tertinggi dalam 2 tahun. Melemahnya permintaan juga berdampak aktivitas produksi dan tenaga kerja. Perusahaan mulai mengurangi aktivitas pembelian untuk pertama kali sejak Juli 2025, serta menekan jumlah tenaga kerja meski dalam skala terbatas. Meski demikian, pelaku industri masih menyimpan optimisme terhadap prospek ke depan. Pelaku industri meyakini permintaan akan pulih, serta tidak adanya eskalasi konflik yang berkepanjangan menjadi faktor penopang sentimen bisnis meski tingkat optimisme masih berada di bawah rata-rata jangka panjang. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tertekan permintaan dan biaya, PMI Manufaktur Indonesia nyaris kontraksi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dias Lukman, Ketua Bidang Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian juga sudah bergabung Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Adi, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Kabar baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Prof. Telisa, apa kabar? Ya, baik juga Mas Pras, Pak Adi, dan pemirsa Ya, semuanya. Prof. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan bahwa PMI manufaktur kita begitu ini nyaris kontraksi 50 poin, nyaris saja begitu, tipis sekali. Anda yang bisa kita cermati tidak sih, Prof. Telisa, terkait dengan kondisi saat ini, apa yang menjadi triggernya? Kemudian Anda melihat apakah faktor global yang memang masih mendominasi atau ada hal lain ini, Prof. Telisa? Silakan. Ya, jadi ada dua sebenarnya. Biasanya dua-duanya pengaruh sih, karena PMI itu kan juga selain global, dia lihat pasar domestik juga ya. Jadi pembentuknya ada dua komponen, baik global maupun domestik. Nah, kalau dari sisi global kita sudah tahu semua penyebabnya, pasti yang adanya supply chain disruption akibat Selat Hormuz dan perang yang berkepanjangan, ini juga tentunya mempengaruhi ke biaya input, itu sudah pasti ya. Kemudian sebelum itu pun nilai tukar sudah melemah. Nah, nilai tukar juga biasanya kan mempengaruhi bahan baku. Jadi sebelum adanya kenaikan harga BBM memang sudah ada dampak dari nilai tukar. Jadi ini triple hit ya. Triple hit itu yang pertama memang dari nilai tukar itu sebelumnya memang udah capital outflow rupiah sudah melemah, bahan baku naik ditambah ada BBM dan gangguan rantai pasok. Nah, itu dari dua global. Nah, terus kemudian dari internalnya sendiri, ini kebetulan kan kalau Maret itu ini kan sebetulnya untuk Maret. Maret itu kan jangan lupa periode di mana libur ya banyak. Nah, biasanya kalau libur banyak PMI juga turun karena otomatis produktivitas dari buru-buru manufaktur ini banyak libur juga, yaitu akan terpengaruh seperti itu. Jadi efek liburan ini juga mempengaruhi kepada produktivitas manufaktur ya untuk di domestik. Jadi saya melihat tiga hal itu sih, dan ini juga dialami oleh negara-negara ASEAN lain. Jadi beberapa negara ASEAN lain juga meskipun masih di atas 50 seperti Filipina, Thailand, Myanmar, mereka masih pada di atas 50 tapi turun semua. Yang naik hanya Thailand aja sih anomali. Yang lain tuh Vietnam, Filipina, Myanmar itu juga mengalami penurunan rata-rata memang di kisaran 50 sampai 51. Tadinya padahal 54, 53 gitu. Mereka juga pada turun juga. Jadi memang fenomena itu juga selain di Indonesia terjadi juga di negara ASEAN lain gitu.
Baik, Prof, itu dia menarik ya, triple hit itu yang tengah dialami Indonesia ya terkait dengan kondisi PMI manufaktur yang turun nyaris kontraksi di 50,1 poin. Dari pelaku usaha, Pindo melihat apakah memang sudah memprediksi dari tren penurunan PMI manufaktur ini atau bagaimana Pak Adi? Oke, baik. Saya sepakat dengan Prof. Talisa bahwa ada faktor eksternal, ada faktor domestik. Kalau di global kita sudah tahu semua ya, Ya. akibat perang. Di domestik memang ada siklus di mana bulan Maret ini adalah bulan Lebaran ya. Memang beberapa industri tidak full kapasitasnya, tapi di samping itu memang faktor global itu tetap ada pengaruhnya terhadap domestik, di mana itu akan berpengaruh terhadap daya beli, kemudian juga harga-harga naik dan lain sebagainya karena nilai tukar dan juga karena kesulitan di dalam logistik karena akibat global seperti itu. Jadi ini saling komplikasi ya, jadi antara global dan eksternal ini sudah sulit dipisahkan. Nah, inilah yang terjadi di bulan Maret ini. Kalau kita bercermin dari itu kan sudah nyaris terjadinya kontraksi ya. Dan kalau kita lihat di Indonesia punya IKI ya, indeks kepercayaan industri pun juga terlihat bahwa parameter produksi, parameter pesanan baru itu sangat turun sekali dibandingkan bulan lalu ya. Oke. Dan ada terjadi pelonjakan persediaan produk. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada kelebihan stok di dalam negeri mungkin akibat tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh masing-masing industri sehingga terjadi kelebihan. Nah, sementara produksi agak sedikit menurun indeksnya, parameternya, dan pesanan baru juga menurun gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai, Mas Pras. Nah, tapi seberapa khawatir Anda melihat khususnya Pindo begitu bahwa khususnya industri manufaktur kita akan masukkah ke zona kontraksi di bulan-bulan berikutnya atau bagaimana Pak Adi? Ya, 3 bulan ke depan ini menjadi tantangan terbesar bagi kita karena selain siklus ya, juga karena memang tidak ada momen-momen yang bisa mendorong untuk peningkatan konsumsi ya. Padahal konsumsi di Indonesia itu memegang peranan penting di dalam PDB kita, lebih dari 53% dikontribusi oleh konsumsi. Nah, ini yang menurut kami harus ada solusinya di mana pemerintah perlu segera turun tangan dan menyatakan bahwa ini kondisi sangat khusus ya, meskipun kita tidak mau katakan ini force major, tapi kondisi sangat khusus. Sama halnya dulu pada saat COVID, pemerintah sangat aktif sekali untuk melakukan berbagai terobosan sehingga kita bisa selamat. Nah, ini menurut saya perlu dilakukan segera agar tidak berkelanjutan karena perlu dukungan khususnya kelas menengah bawah. Daya beli ini menjadi tantangan terbesar saat ini, padahal menjadi penunjang di dalam konsumsi rumah tangga. Seperti itu. Nah, kita perlu terobosan-terobosan bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat bawah ya, untuk yang bisa meng-create job dan tentunya dengan program-program dan proyek pemerintah yang bisa dijalankan segera agar ada income ya, dan itu juga perlu dilakukan. Di samping itu juga mungkin perlu dipikirkan dukungan terhadap pekerja-pekerja yang tanggung ya, yang UMP dan lain sebagainya. Kalau dulu ada dukungan BPJS, penundaan iuran dan lain sebagainya, kemudian ada penambahan income untuk pekerja yang di PTKP itu pada waktu COVID mendapatkan 600.000 dan lain sebagainya, dan tentunya BLT yang perlu terus dilanjutkan karena ini satu-satunya menurut kami ada yang bisa sedikit mendorong di dalam 3 bulan ke depan ini, dan mudah-mudahan setelah itu perang selesai dan kita bisa memikirkan bagaimana ke depan kita bisa create job, industri meningkat dan juga pendapatan masyarakat bisa bertahan atau meningkat dibanding bulan-bulan kritikal 3 bulan ke depan ini. Itu dia yang perlu diperhatikan begitu dari dunia usaha saat ini dan juga harapan kepada pemerintah. Nah, Prof. Talisa, Anda melihat bagaimana? Ada kekhawatiran 3 bulan ke depan. Anda melihat kontraksi akankah terjadi atau justru kita memang harus segera melakukan langkah mitigasi begitu, dalam artian kita menyiapkan terobosan-terobosan baru yang seperti diharapkan dunia usaha tadi, Prof? Iya.
Betul, kita harus menyiapkan ya, kalau enggak ya takutnya makin terkontraksi seperti itu ya. Setuju Oke. tadi yang disampaikan Pak Adi harus segera ada terobosan. Nah, Hmm. kuncinya memang di daya beli inflasi itu sudah ada naik ya, Iya. sedangkan THR nih sudah habis gitu ya. Maksudnya Hmm. kemarin kan sebenarnya THR itu di bulan Maret ya, jadi artinya boosting stimulusnya ini juga harus ada lagi ya. Cuma kan dengan kondisi APBN kita dalam kondisi seperti ini, minimum pemerintah menjaga harga BBM naik. Cuma permasalahannya gini, sebetulnya ekspektasi inflasi ini sudah terjadi, di mana sebetulnya harga BBM belum naik, tapi masyarakat akan expect naik sehingga harga-harga di pasaran sudah naik ya, karena saya ibu rumah tangga juga nih mengumpulkan data-data Oke. harga. Harga-harga tuh udah naik, harga daging, ditambah kemarin memang lebaran gitu, ditambah ada momentum lebaran nih harga-harga udah pada naik. Jadi memang ketika daya beli masyarakat itu sangat terpengaruh, sedangkan nggak ada boosting stimulus lagi karena periode hari besarnya sudah berakhir. Nah, itu, apa namanya, kemungkinan demand turun itu juga ada. Sehingga untuk industri tadi dalam kondisi demand yang rendah, stok yang banyak, itu kan Hmm. ya PMI bisa terkontraksi lagi gitu kalau tidak ada terobosan. Nah, makanya sebenarnya terobosan di sisi pemerintah solar ya, untuk industri kan kebanyakan tuh, menggunakan solar ya untuk niaga. Nah, solar kan sudah diamankan dengan rencana B4 apa, B50 ataupun dengan B40. Nah, supaya tidak naik. Nah, pemerintah sudah menahan juga dan harga BBM bersubsidi itu tidak naik. Itu sebetulnya sudah satu terobosan juga. Meskipun itu at the cost APBN, tapi kan pemerintah menyadari impact multiplier-nya ada. Nah, tapi Ya. kan harus ada lagi nih terobosan apa lagi untuk mendorong ini gitu kan. Artinya bahwa dari sisi pemerintah sendiri, misalkan adanya program-program prioritas nasional. Nah, bagaimana linkage dari sekarang kan yang sangat diandalkan nih program prioritas, contohnya MBG 3 juta rumah, Koperasi Merah Putih dan seterusnya. Nah, itu gimana bisa link dengan demand kepada industri. Sekarang pertanyaannya program-program prioritas ini sudah sejauh mana sih demand-nya kepada sektor industri gitu. Karena Hmm. harus berpihak kepada produk domestik, jangan sampai impor gitu kan. Nah, jadi kita harus Oke. pelototin lagi tuh alokasi dana-dana yang untuk program prioritas itu yang memang cukup besar alokasinya. Nah, dia harus untuk demand ke produk industri domestik. Itu yang harus dicek gitu. Jadi harus lebih di-tracking lagi agar ini betul-betul menguntungkan untuk perilaku domestik. Jadi bisa membantu lah untuk demand dari sisi industrinya, dari sisi program prioritas andalan kita sih sekarang ya harapannya ya program prioritas itu sih sebenarnya karena APBN-nya tuh Oke. cukup besar dan itu tidak dikurangi, tidak kena efisiensi. Sedangkan kan kalau belanja dari KL untuk industri otomatis akan berkurang karena KL belanjanya dikurangi gitu. Nah, yang Hmm. satu-satunya tidak berkurang kan program prioritas nasional. Nah, makanya program prioritas nasional inilah harapan salah satu ya, satu-satunya harapan juga. Nah, terus yang ketiga, regulasi-regulasi apa nih yang dibutuhkan oleh industri dari sisi logistik agar lebih efisien. Kemudian regulasi terkait perizinan, mungkin pokoknya memangkas biaya-biaya birokrasi yang itu kemudian menghambat. Kemudian yang keempat, menarik investasi-investasi luar negeri sebagai harapan baru. Nah, kemarin kan sudah ada misalkan dengan Jepang Ya. akan sekian-sekian. Nah, harapannya dengan pembangunan industri baru itu juga bisa membantu industri-industri kita juga dari sisi Oke. produksi, kapasitas dan lain sebagainya seperti itu sih. Jadi memang Ya. benar harus ada dipikirkan lagi nih insentif-insentif apa sih untuk industri yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini Ya. gitu loh. Baik. Itu yang harus dipikirkan juga entah tax allowance-nya seperti apa dan lain Ya. sebagainya, research development, R&D Oke. deduction tax dan lain-lain itu mungkin harus lebih Ya. dikencangkan lagi Ini gitu. baik, Prof, ini dia. Kita akan tanyakan nanti seperti apa sih insentif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Karena tadi terobosan diharapkan karena kondisinya seperti yang Pak Adi katakan tidak jauh berbeda dengan mungkin penanganan COVID-19 pada saat lalu begitu terjadi di Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Adi dan juga Prof Telisa. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan berikut ini kita akan cermati bersama beberapa data. Kita lihat seperti apa PMI manufaktur di Indonesia pergerakannya dari Juli 2025 sampai dengan di tahun 2026 di Maret tepatnya yang turun memang di 50,1 poin. Ini dia fluktuasinya memang dalam beberapa bulan terakhir masih berada terus di level 50 ya, masih berada di level ekspansi begitu ya. Sempat memang tertinggi di 53,8 poin pada bulan Februari 2026 tapi langsung kita lihat turun hingga 50,1 poin di bulan Maret 2026 dan ini menjadi kekhawatiran tersendiri tadi yang sudah disampaikan oleh pelaku usaha dari Apindo untuk 3 bulan ke depan dan seperti apa nih yang dibutuhkan adalah terobosan dari pemerintah untuk menjaga laju industri juga tetap bergeliat. Berikutnya kita lihat dari PMI manufaktur negara-negara ASEAN, kita lihat negara-negara tetangga ada Thailand, kemudian Myanmar, Filipina, Vietnam, Malaysia dan juga Indonesia.
Thailand, ya ini dia, 51,8 poin, masih yang tertinggi. Myanmar di posisi kedua, 51,5, kemudian Filipina 51,3, Vietnam 51,2, Malaysia 50,7, dan Indonesia di 50,1 poin. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman dan Profesor Telisa Aulia Valianti. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, sebenarnya pelaku usaha ini Pak Adi menginginkan terobosan, kemudian insentif seperti apa kalau memang Anda katakan kondisi kekhususan ya dengan pergerakan ekonomi global juga yang tertekan dengan adanya perang berkepanjangan di Timur Tengah ini, Pak Adi. Oke, jadi sinkron dengan Prof. Talisa bahwa pertama tadi bagaimana pemerintah meng-create income di kelas bawah khususnya. Kelas menengah atas saya kira masih punya dana yang cukup untuk konsumsi, hanya saja perlu diberikan kondisi yang kondusif untuk bisa membelanjakannya. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan regulasi-regulasi, saya sepakat bahwa pemerintah saat ini perlu menyatakan bahwa kondisi khusus tertentu, bahwa beberapa regulasi perlu direview untuk tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Antara lain contoh yang paling cepat menurut saya adalah bagaimana kita menyelamatkan bahan baku yang banyak tergantung dari impor. Nah, untuk sementara karena tidak tersedia di dalam negeri, mungkin bea masuk dinolkan, dan juga atau di BMDTP ya ditanggung pemerintah sementara, dan juga prosedur-prosedur dipermudah agar ini memperingan dan menjaga agar harga-harga tidak melonjak luar biasa. Di samping itu juga perlu memberikan beberapa kemudahan-kemudahan di dalam perizinan agar tidak ada ekonomi biaya tinggi. Dan yang tentunya dilakukan oleh Presiden saat ini menarik investasi asing. Saya kira juga sepakat bahwa investasi asing ini perlu diyakinkan bahwa sebetulnya prospek di Indonesia ini masih cukup bagus, masih optimis, hanya saja memang kondisi saat ini kurang begitu bagus karena akibat global. Tapi kalau kita bicara investasi, kita harus meyakinkan bahwa investasi adalah untuk melayani jangka panjang. Sehingga investasi saat ini kita bisa rasakan ke depan akan mendapatkan prospek yang cukup bagus di Indonesia. Ini yang perlu diyakinkan, dan saat ini Presiden sudah menarik dari Jepang, dari Korea, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini bisa terus dilanjutkan. Mau tidak mau dengan proyek-proyek investasi baru ini bisa mendorong meng-create income ya, dan mulai dari pembangunan pabrik dan lain sebagainya. Nah, yang keempat tentunya tadi Prof. Telisa sudah menyampaikan program-program pemerintah yang unggulan seperti MBG dilanjutkan, tapi perlu dirapikan agar bisa benar-benar dirasakan untuk meng-create atau close loop sirkulernya bisa dirasakan oleh para pelaku usaha khususnya yang kecil ya. Tapi kalau yang koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang proyek besar, tapi ini kan penyedia menjadi sarana penyedia produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya tidak punya income, yang kami khawatir justru malah koperasi ini tidak bisa selling out atau bisa menjual produknya. Inilah dua hal yang berbeda. Satu MBG memang meng-create income, tapi yang koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini menyediakan, menarik supaya ada income dari masyarakat untuk bisa belanja seperti itu. Nah, ini yang kita harus koordinasikan, dan pemerintah perlu menjaga sebagai Indonesia Incorporated. Kita jangan berpikir antara pemerintah dengan dunia usaha berbeda, tapi kita harus bersatu, harus sama-sama memahami bahwa ini kondisi khusus, sehingga kita perlu meyakinkan semua pihak tidak boleh ada perbedaan visi, kalau kita harus bersatu. Seperti itu, Mas Pras. Baik, itu dia saling sinergi untuk menghadapi tekanan global. Nah, Prof. Telisa, lantas bagaimana kita ingin menciptakan demand, tapi ketergantungan terhadap produk-produk di dalam negeri juga masih banyak yang harus didatangkan dari impor luar negeri begitu ya, bahan bakunya. Nah, ini Anda melihatnya bagaimana? Apakah menjadi tantangan tersendiri? Harga bahan bakunya kalau sudah naik berarti kan dikhawatirkan harga jualnya juga naik begitu, Prof. Ya, pasti ada pass-through ya. Coba seberapa lama dunia usaha mampu menahannya. Karena begini, dunia usaha juga kan pasti berhitung ya. Kalau misalkan dia menaikkan harga, demand turun kan omset juga turun. Jadi kadang perusahaan juga masih wait and see. Setahu saya dalam perilaku pembentukan harga perusahaan dia ada lag sekitar 2-3 bulan. Jadi dia wait and see dulu. Ini akan terus berkepanjangan atau temporary ya. Kalau temporary biasanya mereka menurunkan margin mereka dulu gitu. Tapi kalau margin terus-terusan tergerus kan tidak mungkin juga. Jadi artinya in the long run ya
atau menengah ya mereka akan menaikkan harga gitu. Itu udah pilihan yang pasti diambil ya Pak Adi ya. Iya. Jadi artinya bahwa nah sekarang bagaimana ini kita juga ya terus sambil berharap bahwa perang ini segera berakhir gitu ya, sehingga nanti bisa ada normalisasi kembali gitu dan input juga mulai lancar lagi. Nah tetapi in case itu tidak terjadi dalam worst skenario-nya, ya mau nggak mau memang ada kenaikan harga tadi. Nah cuma bagaimana memitigasi kenaikan harga, saya setuju banget tadi catatannya yang belum saya ulas adalah tentang penciptaan lapangan kerjanya. Jadi masyarakat ini harus punya income, itu yang harus kita jaga. Nah sedangkan kita takut juga industri melakukan PHK akibat efisiensi. Nah ini yang harus kita jaga ya, di satu sisi bahwa ya dengan investasi baru harapannya bisa menciptakan income baru. Nah tadi program prioritas nasional juga diharapkan bisa menciptakan income sekaligus lapangan kerja gitu. Nah lapangan kerja ini memang sangat krusial untuk daya beli gitu ya, cuma memang nggak mudah. Untuk lapangan kerja ini memang tidak mudah. Nah salah satunya tadi dari investasi, dan Indonesia tuh melakukan reformasi perizinan. Menurut saya ini momentum ya agar Indonesia melakukan reformasi perizinan yang cukup besar-besaran gitu, menjaga kembali kepercayaan investor. Kita kan sempat di downgrade oleh Moody's, S&P dan lain sebagainya. Nah itu harus diperbaiki lah. Ini momentum kita untuk memperbaiki juga di mata investor agar kita mendapatkan kepercayaan, karena investasi itu adalah salah satu sumber untuk lapangan kerja. Lapangan kerja penting untuk creating income. Income tadi balik lagi penting untuk demand dan balik lagi ke industrinya gitu. Jadi ini memang harus kita hadapi bersama, dan setuju banget bahwa ini momentum untuk kita tidak saling bersaing ya dalam arti kanibalisme, tapi lebih untuk bersinergi tadi, misalkan antara dunia usaha swasta dan dunia usaha negara, milik negara. Nah itu harus saling melengkapi gitu, saling bermitra karena bersinergi, berkolaborasi, karena kita menghadapi tantangan yang sangat-sangat tidak mudah seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Terus kemudian mungkin dari potensi energi baru terbarukan, Mas Pras, itu juga jadi catatan saya. Jadi sekarang misalkan kan orang akan pindah ke mobil listrik nih, terutama kelas atas lah ya, kelas atas punya kemampuan, dia akan shifting ke mobil listrik. Nah mobil listrik ini EV, itu kita harapkan ekosistem EV juga bisa create demand untuk sektor-sektor lain tadi yang kata Pak Adi sebagai closing the loop. Nah, tapi kan kita masih punya input yang diimpor, mau nggak mau. Nah, stabilisasi rupiahnya harus dijaga, karena selain dari harga inputnya sendiri, kita sebetulnya bisa bermain di stabilisasi harga nilai tukar. Nah, bagaimana cara memperbaiki stabilitas nilai tukar ya? Bank Indonesia dengan Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian harus menjaga tuh. Nah, salah satunya menjaga kepercayaan dari lembaga-lembaga internasional supaya tidak terjadi capital outflow yang berlebihan. Jadi memang harus sinergi banget di sisi pelaku dan juga di sisi kebijakan moneter, fiskal dan strukturalnya harus iring gitu. Yes, itu dia diharapkan di kuartal kedua ini sudah tercipta satu sinergi yang kuat begitu yang menjadi momentum bersama ya untuk bangkit antara pemerintah, kemudian dunia usaha swasta maupun BUMN untuk saling bergandengan tangan ya untuk mengantisipasi dampak tekanan global tadi. Bagaimana meng-create demand harus tetap ada, penciptaan lapangan kerja juga tetap ada sehingga ada yang beli nih dari barang-barang yang diproduksi oleh pelaku industri manufaktur Indonesia. Baik, Pak Adi kemudian Prof. Telisa, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Adi, Prof. Telisa, terima kasih. Salam sehat semuanya. Sehat semuanya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan berbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.